Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya, kelas TI 21A3, NIM 312110123, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem basis data. Yang pertama ada pengertian basis data, yang kedua ada operasi dasar basis data, yang ketiga ada tujuan basis data, yang keempat ada penerapan basis data, yang kelima ada komponen sistem basis data, dan yang keenam ada bahasa DBMS. Sistem basis data. Sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personel-personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Definisi sistem basis data. Sistem yang terdiri dari atas kumpulan file tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan view abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Menurut Gordon C. Everest, mengungkapkan bahwa basis data atau database adalah sebuah kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terdefinisi secara formal, dan terkontrol. Pengontrolan dari sistem database tersebut adalah terpusat, yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi. Operasi dasar basis data. Yang pertama ada pembuatan basis data baru, disebut juga dengan create database. Yang kedua ada penghapusan basis data, disebut juga dengan drop database. Yang ketiga ada pembuatan tabel baru ke suatu basis data, disebut juga dengan create table. Yang keempat ada penghapusan tabel dari suatu basis data, disebut juga dengan drop table. Yang kelima ada penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, disebut juga dengan insert. Yang keenam ada pengambilan data dari sebuah tabel, disebut juga dengan readname atau search. Yang ketujuh ada pengubahan data dari sebuah tabel, disebut juga dengan update. Yang kedelapan ada penghapusan data dari sebuah tabel, disebut juga dengan delete. Tujuan basis data. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan, memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan. Efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan menghilangkan redundansi data. Yang ketiga ada keakuratan, menerapkan aturan atau batasan constraint, tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Yang keempat ada ketersediaan, memilah data menjadi data master, data transaksi, ataupun data histori. Yang kelima ada kelengkapan, menambah rekor-rekor data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bentuk penambahan objek atau dengan penambahan file-file baru pada tabel. Yang keenam ada kebersamaan pemakaian, penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Penerapan basis data ada 1. Kepegawaian, 2. Pergudangan, inventory, 3. Akuntansi, 4. Reservasi, 5. Perbankan, 6. Rumah sakit, 7. Pendidikan, dan lain-lain.
Komponen sistem basis data. Yang pertama ada perangkat keras, hardware. Yang kedua ada sistem operasi, operating system. Yang ketiga ada basis data, database. Yang keempat ada aplikasi pengelola basis data, DBMS. Yang kelima ada pemakai atau user. Bahasa DBMS. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada Data Definition Language, struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desain basis data secara keseluruhan. Dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel. Hasil kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data atau juga disebut data dictionary. Yang kedua ada Data Manipulation Language, merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama ada prosedural, mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua ada non-prosedural, membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkannya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya menyebutkan pinta maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.